rumah yang baik menurut Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo calon klien pengguna jasa kontraktor bangunan dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Dalam video kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana membangun arah rumah yang baik berdasarkan syariat Islam. Sebelum kita membahas lebih detail, silakan calon klien pengguna jasa kontraktor bangunan klik tombol subscribe agar selalu update video dari kami dan berikan like serta komentar positif di kolom komentar kami ya. Kontak nomor handphone dan WhatsApp kami cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih. Memiliki rumah yang baik dan layak huni adalah kebutuhan setiap manusia, dan rumah yang dibangun sebaiknya bisa memenuhi kebutuhan siapapun yang tinggal di dalamnya. Sebagai Muslim, tentunya kita punya kebutuhan untuk selalu beribadah kepada Allah. Untuk itu, ketika membangun rumah, sebaiknya kita menggunakan syariat Islam sebagai pertimbangannya, agar ibadah kita selalu berkah. Lalu, bagaimana arah rumah seorang Muslim sebaiknya dibangun? Untuk mengetahuinya, simak penjelasan kami berikut ini ya. Yang pertama adalah, rumah seorang Muslim sebaiknya menghadap kiblat atau arah sholat. Rumah yang baik sebaiknya menghadap kiblat atau arah sholat. Hal ini agar penghuni rumah maupun tamu yang berkunjung dapat mengetahui arah kiblat dengan benar. Selain itu, arah rumah yang menghadap kiblat jangan sampai memiliki WC atau toilet yang menghadap kiblat juga ya, karena hal ini tidaklah baik menurut Islam. Yang kedua adalah, rumah seorang Muslim sebaiknya dekat dengan masjid. Masjid adalah tempat beribadah para umat Muslim, sehingga rumah sebaiknya dekat dengan tempat ibadah seperti masjid atau musola. Banyak keuntungan yang didapat ketika rumah kita dekat dengan masjid atau musola. Di antaranya adalah, penghuni rumah bisa pergi menuju masjid dengan mudah, dan azan maupun ceramah yang dikumandangkan juga bisa terdengar dengan jelas. Hal ini tentu membawa keberkahan pada para penghuni rumah. Yang ketiga adalah, rumah seorang Muslim sebaiknya berada di tepi jalan. Untuk mempermudah seorang Muslim mendapatkan rezeki, maka sebaiknya rumah dibangun di tepi jalan. Selain mudah diakses, rumah yang dibangun di tepi jalan bisa membukakan pintu rezeki jika penghuni rumah berniat membuka usaha seperti membuka toko atau berjualan. Rezeki memang Allah yang mengatur, tetapi bukan berarti kita tidak bisa menjemputnya. Yang keempat, rumah seorang Muslim sebaiknya dibangun di lingkungan yang baik dan bersih. Rumah seorang Muslim sebaiknya dibangun pada lingkungan dengan kondisi yang bersih agar tidak membawa banyak penyakit dari luar. Selain itu, rumah seorang Muslim juga harus berada di lingkungan yang baik. Jangan sampai mendekati tempat kemaksiatan seperti tempat perjudian, perzinaan, maupun tempat-tempat lain yang dilarang dalam agama Islam. Hal ini agar melindungi penghuni rumah dari kemaksiatan dan hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kelima adalah, rumah seorang Muslim sebaiknya memiliki sirkulasi udara dan air yang baik. Rumah dengan sirkulasi udara dan air yang baik tidak hanya menjaga kesehatan, tetapi juga menghindarkan kita dari najis. Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Janganlah seorang di antara kamu mandi dalam air yang tergenang atau tidak mengalir ketika dalam keadaan junub." Jadi, rancang sirkulasi udara dan air dengan baik ya.
Yang keenam, rumah seorang muslim sebaiknya memiliki kamar bagi setiap anak yang sudah balik. Dalam Islam, sangat dianjurkan bagi anak-anak yang sudah balik untuk tidur secara terpisah. Anak laki-laki tidak boleh sekamar dengan anak perempuan, begitu pula sebaliknya. Untuk itu, alangkah baiknya kita menyiapkan ruangan yang sekiranya mencukupi untuk anak-anak kita nanti saat sudah menginjak akil balik. Yang ketujuh, rumah seorang muslim sebaiknya ditanami pohon. Pohon adalah penghasil oksigen dan udara bersih bagi makhluk hidup lainnya. Oleh karena itu, keberadaan pohon di sekitar rumah bisa menjadi nilai tambah untuk membantu sirkulasi udara yang lebih baik. Islam pun menganjurkan agar setiap muslim bisa menanam pohon di sekitar rumah, agar bisa diambil berkahnya. Tidak hanya udara bersih yang didapat, tetapi juga pemandangan indah pada halaman, serta buahnya jika pohon tersebut menghasilkan sesuatu. Yang kedelapan adalah, rumah seorang muslim sebaiknya memiliki ruang transisi atau ruang tamu yang layak. Ruang transisi adalah ruang tamu yang menghubungkan pintu masuk dengan bagian dalam rumah. Hal ini agar tamu yang datang tidak langsung berhadapan dengan ruangan di dalam rumah dan bisa melihat aktivitas para penghuni rumah. Selain menjaga privasi para penghuni rumah, jika ruangan ini dibuat sebaik mungkin, tentu kita akan lebih bisa memuliakan tamu sesuai sunnah Rasulullah. Yang kesembilan, rumah seorang muslim sebaiknya tidak bermegah-megahan. Seorang muslim hendaknya menghindari perilaku bermegah-megahan. Akan tetapi, bukan berarti kita tidak boleh memiliki rumah yang baik dan nyaman untuk ditinggali. Setiap muslim tentu punya tolak ukur masing-masing mengenai rumah seperti apa yang sekiranya nyaman untuk ditinggali. Yang terpenting adalah rumah bisa membantu kelancaran ibadah dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Dalam Islam, tidak ada syarat atau arahan tertentu yang bisa mempengaruhi rezeki atau kesuksesan kita ketika membangun rumah. Oleh karena itu, alangkah baiknya kita menghindari membangun rumah berdasarkan feng shui, ramalan, atau sejenisnya. Bangunlah rumah yang bisa membawa kita pada keberkahan dan memperlancar ibadah kita. Setelah memiliki rumah yang dibangun berdasarkan syariat, tetaplah menjaga rumah agar senantiasa berkah dengan tidak memiliki lukisan dan patung atau memelihara anjing di dalamnya, karena malaikat Allah tidak akan masuk ke dalam rumah yang terdapat anjing dan lukisan atau patung di dalamnya. Nah, itu dia 9 hal yang bisa dipertimbangkan untuk membangun rumah berdasarkan syariat Islam. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan share. Sampai jumpa pada video kami yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.